Ya semuanya dihitung lah. Biasa dalam kebijakan yang baru itu pasti masyarakat juga ikut berhitung, mampu atau nggak mampu, berat atau nggak berat. Seperti dulu waktu eh, BPJS di luar yang BPI yang gratis 96 juta kan juga rame, tapi setelah berjalan kan saya kira merasakan manfaatnya bahwa rumah sakit tidak dipungut biaya, hal-hal seperti itu yang akan dirasakan setelah berjalan. Kalau belum biasanya pro dan kontra. Tapi manfaatnya Pak bagi pekerja swasta itu apa Pak? Kalau diwajibkan Pak nih, misalnya diwajibkan itu apa ya Pak ya, kayak kalau yang udah punya rumah atau yang udah ngajuin KPR itu gimana Pak nasibnya Pak? Apakah atau gimana Pak? Dipotong juga? Bakal dipotong juga atau gimana? Nah itu saya nggak financing gitu. Nanti saya tanya Pak BP Tapera dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pemirsa, kita jumpa di acara Dibacain Berita. Ruang tayangnya semakin meluas, semakin mendalam, dan semakin fokus dengan validasi yang semakin mantap. Bung kameramen silahkan. Ya, Bung Alfian, ini ada berita yang lagi-lagi ngerjain rakyat nih Bung Alfian. Diberitakan dari Tempo. Sebelumnya semoga Bung Alfian dan penonton channel Bung Alfian tetap sehat ya. Amin ya robbal alamin. Amin. Nah Bung Alfian, diberitakan dari Tempo, gaji pekerja dipotong untuk tapera. Jokowi akan dirasakan setelah berjalan. So tau nih orang. Jokowi menerbitkan aturan baru terkait iuran untuk tabungan perumahan rakyat. Tabungan perumahan rakyat atau tapera. Gaji karyawan swasta yang dipotong 3% untuk simpanan tapera, besaran itu dibayarkan 0,5% oleh pemberi kerja dan 2,5% ditanggung oleh pekerja. Oh, jadi ngebebanin yang punya perusahaan dan pekerjanya. Pemotongan gaji untuk tapera itu akan dilakukan mulai 2002. Biar nggak dia yang disalahin kayaknya. Presiden Jokowi menyatakan pemerintah telah menghitung secara matang sebelum menekan aturan tersebut. Waduh. Menurut Jokowi, masyarakat pasti akan menyesuaikan dengan kebijakan baru setelah regulasi berjalan. Jokowi mencontohkan saat diberlakukan BPJS Kesehatan di luar skema gratis yang sempat menjadi sorotan. Hal-hal seperti itu yang akan dirasakan setelah berjalan. Kalau belum biasalah pro dan kontra, kata Jokowi. Nah Bung Alfian, respon awalnya bagaimana? Jadi yang meliputi atau peserta tapera itu meliputi PNS, pegawai aparatur sipil negara, aparatur sipil negara sama PNS, sama CPNS. Jadi CPNS masuk, ASN masuk, TNI masuk, prajurit siswa TNI masuk, anggota Polri, pejabat negara, pekerja buruh BUMN, peserta BUMD, pekerja buruh, dan pekerja lainnya menerima gaji atau upah lah. Bagaimana respon awalnya? Silakan Bung Alfian. Kapan dibahas bersama? Ini negara kan bukan negara pribadi, bukan negara keluarga. Saya pikir pemirsa ini sebuah tanda bahwa bom waktu ditambah. Ya. Kemarin sudah naik pajak dari 10 menjadi 11, 12%. Itu pajak yang umum Bang, pajak-pajak. Mungkin akhirnya benar-benar ini pemerintahan pemeras darah, pemeras sumsum, pemeras tulang, pemeras daging yang sudah tidak berdaging. Betul. Sekali lagi buat pemirsa, saya nyatakan bahwa ini adalah sebuah kezaliman murakkab, kezaliman yang berlapis-lapis. Kita hanya bermohon pada Allah pemimpin yang zalim itu agar dihukum 2 kali lipat dari para penjahatnya penjahat. Amin. Itu diabadikan oleh Al-Quran Bung kameramen, ada dalam penjelasan nanti bisa dibahas di kajian-kajian tafsir. Jadi untuk respon awal tapera ini sebenarnya kebutuhan siapa? Untuk siapa? Siapa yang dapat? Saya tidak ingin berandai-andai, ini merupakan sebuah bom waktu yang jadi pertanyaan serius, kapan ini dimusyawarahkan, kapan ini dibicarakan. Kita nggak dengar-dengar ada angin, Anda ini sudah jadi raja, apa Anda masih jadi presiden yang memiliki
kelembagaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Rasanya buat seluruh masyarakat Indonesia atau rakyat Indonesia, mari kita katakan usulan-usulan yang bersifat kebijakan yang resisten dan bisa menimbulkan banyak hal, sebaiknya tidak dikeluarkan oleh Jokowi yang sudah akan menjadi pensiunan ya. Udah, biar Anda ini husnul khotimah walaupun belum tentu. Tapi intinya saya nyatakan buat masyarakat, lakukan perlawanan secara konstitusi, lakukan pembangkangan sosial yang dikenal dalam negara-negara yang memang punya hak dan kewajiban. Ini keterlaluan dan ini merupakan pemerasan dan premanisme atas nama kepemimpinan kenegaraan. Dan saya pikir harus ditolak, bukan sekedar hanya menolak pribadi. DPR bersuaralah, ya mumpung nanti sebentar lagi dilantik yang baru. Walau alam saya nggak punya harapan secara umum, dan yang lain-lain buat para tokoh masyarakat, para media, para orang-orang yang menguasai bagaimana tata kelola bernegara. Apakah ini bagian daripada alat untuk melakukan pemiskinan kolektif sehingga negara ini mudah diatur menjadi negara yang berhaluan komunis, yang berhaluan proletariat, yang akhirnya akan membuat kita mundur sekian ratus tahun sebagaimana yang pernah dialami oleh negara-negara yang ada di Eropa Timur. Begitu, Bung. Ya, Bung Alfian, ada respon dari MPR nih, tegas Ketua MPR RI sebut kebijakan potongan gaji untuk Tapera perlu dikaji ulang. Nah, kalau saya nggak perlu dikaji ulang lah, dibatalkan saja, karena betul kata Bung Alfian, kapan rapat sama rakyatnya tiba-tiba disahin. Nah, Bung Alfian, kalau kita melihat istilah Tapera tadi, itu kan istilah Tapera adalah tabungan perumahan rakyat. Nah, kemudian diwawancaralah si Pak Bas itu. Walaupun mungkin dia bukan yang ngurusin Tapera langsung, tapi kan dia PUPR, ngerti lah. Gimana Pak kalau pegawai yang udah punya rumah? Nah, dia bingung, dia bilang dia nggak tahu. Nah, ini kan artinya Bung Alfian, seperti BPJS saya lihat ada ingin penyamarataan sama rata sama rasa, Bung Alfian. Jadi siapapun yang punya gaji akan diberlakukan yang sama. Apakah ini benar-benar Tapera ini kayak apa sih istilah-istilah komunis atau PKI itu kan ada lekra, Tapera, ketanra. Nah, ini unik nih Bung Alfian. Nah, itu saya melihat ada indikasi sama rata sama rasa. Kemudian yang kedua Bung Alfian, tabungan perumahan rakyat artinya kan dengan pikiran kita nanti rakyat punya rumah nih Bung Alfian yang belum punya rumah. Nah, dengan adanya rumah berarti kan adanya developer Bung Alfian. Apakah developer Cina lagi? Apakah BUMN lagi? Nah, kalau menurut saya kalau BUMN lagi ancur-ancuran. Kalau Cina lagi nguntungin Cina. Nah, kemudian Bung Alfian, ini sangat mengganggu umat Islam kalau menurut saya Bung Alfian. Umat Islam itu apa? Zakat kita udah ibadah. Kemudian kita dipaksa pajak. Kemudian kita dipaksa lagi diperas dipotong dengan Tapera. Ini kan menurut saya kurang ajar Bung Alfian. Gimana Bung Alfian merespon? Ya ini sekarang kita tanya sebenarnya si Jokowi ini menggunakan pola bernegara gaya apa? Dia betul-betul nggak punya empati sekali dengan kesusahan rakyatnya. Kalau diakumulasikan kayak apa Bung Kameramen? Yeah. BBM misalnya mereka akan hilangkan pertelet walaupun beberapa tempat masih ada, tapi secara umum sudah mulai ditayangkan yang ada cuma ya merek baru yang harganya lebih mahal. Yang kedua pajak dari 10% naik 11%, sekarang sudah 12%. Dan bisa dipahami kenapa Bu Sri Mulyani Indrawati lebih memilih lempar anduk, lebih memilih lepas tangan untuk dia tidak mau lagi andaikan ada penawaran seperti itu untuk peran-peran di kementerian, di kabinet itu. Saya pikir kalau sampai ketua MPR saja dengan bahasa diplomatis politisnya itu adalah untuk mengkaji ulang, udah mending Anda terang-terangan kita tolak. Ya Jokowi, Anda tidak akan hidup selamanya. Saya pesankan buat para pemirsa, Jokowi ini lebih kejam dari rezim-rezim yang pernah kita duga kejam. Dia memang sudah kehilangan kontrol terhadap segala macam kebijakannya. Maka saya menganjurkan buat seluruh masyarakat Indonesia, satu, lakukan inventarisir kelakuan dan kejahatan politik Jokowi selama ini. Dari berbohong, dari menangkapi para ustadz-ustadz, karena saya punya pengalaman menurut sumber yang terpercaya bahwa dia
memerintahkan agar saya dihukum dengan jumlah vonis yang jauh sekali daripada yang kepatutan. Yang berikutnya dia melakukan tindakan-tindakan yang di luar sistem tata negara. Dia betul-betul menghancurkan semua mekanisme bernegara. Sementara begitu. Ya, Bung Alfian, untuk akhir sesi kali ini sebetulnya saya penasaran Bung Alfian dengan responnya Prabowo. Mungkin kalau dia hari ini merespon macam-macam mungkin bisa dibatalin pelantikannya. Tapi kalau di pembelakangan kita ternyata Prabowo senang dengan kemauan Jokowi ini, berarti kan kita bersiap Bung Alfian 10 tahun ke depan menjadi rakyat yang sengsara. Jadi Bung Alfian, untuk akhir sesi kali ini kita melihat muncul watak asli Jokowi di akhir masa jabatannya. Walaupun mungkin ustadz-ustadz seperti Ustadz Alfian Tanjung, Habib Rizik, Pak Edi Mulyadi sudah sering memberikan peringatan kepada kita dari jauh-jauh hari. Tapi hari ini orang banyak yang baru tersadarkan Bung Alfian dengan kelakuannya Jokowi. Jadi mungkin untuk akhir sesi kali ini, apa pesan Bung Alfian kepada seluruh masyarakat Bung Alfian agar memberikan penolakan juga perlawanan yang kolektif Bung Alfian? Silakan untuk closingnya. Baik, closing pertama Bung kameramen tidak usah didoakan Prabowo 10 tahun. Karena kalimat 10 tahun itu berupa sebuah doa ya. Saya ingin katakan Prabowo mungkin tidak dilantik. Amin. Ya, terserah Allah lah. Katakan ini bahasa saya sebagai orang yang melihat betapa anak haram konstitusi dan anak haram KPU ini menjadi persoalan. Nah, pesan saya di akhir pernyataan kepada seluruh masyarakat Indonesia, tolong jangan melihat apa yang sedang kita alami. Siapa yang sedang menjadi budak siapa, siapa yang sedang diremote oleh siapa. Jadi obor merupakan sebuah operasi besar untuk mencaplok 70 negara kurang lebih di seluruh dunia sebagai barisan daripada pasukan Cina Raya. Ini adalah gerakan komunis raya Cina Raya untuk menjadikan sebuah kekhilafahan komunis. Maka saya himbau kepada seluruh masyarakat ketika kekhilafahan Zionis berkibar tak boleh dipersoalkan, kekhilafahan komunis sedang berjalan dan kita akan tetap menunggu lahirnya, bangkitnya, dan terbentuknya khilafah minhajun nubuwah. Ini kesejatian sistem kebahagiaan di dunia yang akan berjalan menurut ketentuan nubuwah. Sekali lagi buat para pemirsa, kita akan katakan tapera no way, dan kita katakan Jokowi cukup sampai di sini. Betul. Bukan seperti anaknya, saya ada di sini, ngapain lo di situ tong, kan gitu ya. Sekian dibacain berita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.